البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq As-Sabahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca distorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang keutamaan Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Aisyah. Kemudian ditanya lagi, "Wa minar rijal?" Kalau dari kalangan laki-laki siapa? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan abuha, bapaknya. Itu riwayat yang lain. Ada pun riwayat yang kemarin kita baca, ada tambahan lagi, ditanya lagi. Kemudian siapa lagi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu anha berlinang. Keluar air matanya menangis. Karena apa? Umar bin Khattab meminta agar dimakamkan di dekatnya apa? Di dekatnya kuburan Rasulullah SAW, di samping kuburan Rasulullah SAW. Padahal Aisyah radhiyallahu anha sudah berniatan pengen kalau meninggal itu agar dikebumikan, dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Tapi ternyata Umar bin Khattab meninggal dunia lebih duluan. Paham ya? Nah, dibunuh oleh seorang barakallahu fiik, munafik, yaitu orang Majus, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kemudian ketika meninggal dunia atau sebelum meninggalnya, Umar Khattab anhu mendatangi Ummul Mukminin Aisyah anha, meminta agar dimakamkan di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sempat menangis. Karena pengennya Aisyah itu kalau seandainya meninggal duluan, pengennya Aisyah itu yang dimakamkan di situ. Tapi ternyata Umar Khattab duluan meninggalnya. Ajal tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Kesimpulannya barakallahu fiik, hadis yang kemarin kita baca adalah hadis yang sangat mulia, mudah dihafal, yang berisikan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dan juga bapaknya serta Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Tafadhal barakallahu fiik. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ala jayshi dzati Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Qultu wa minar rijal Abu Hanam. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Qultu fa'adda. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik.
Hafal? Tafadhal. An Amr. bin Asy radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jaishi ila tisulasi Fa'ataituhu. fa'ataituhu wa qultu ayyun nasi ahabbu ilaika qala Aisyah minar rijal Fakultu wa qultu minar rijal. minar rijal qala abuha qultu sumaman qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adda rijalan tafaqun alaih. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. A'anakumullah. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Hafal antum? Tafadhal. Ba'athahu. Ba'athahu. Naam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab. Di ta'nya itu ditasydid ya. Naam. Tafadhal barakallahu fiik. Umar, apa? Apa? Naam. Ahsanta barakallahu fiik. Jadi kalau baca hadis Umar ibn Khattab. Kalau terjemahnya Umar bin Khattab enggak masalah. Oh ya, kalau baca hadis jangan bin ya, tapi Umar ibn Khattab. Naam. Tapi kalau terjemahannya Umar bin Khattab. Ahsantum barakallahu fiik. Antum hafal antum? Tafadhal. Tafadhal hafal? Tafadhal. Hafal? Tafadhal. Anu dulu.
Ayo, ada di jalan. Rawahu. Ayo, na'am. Ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Qultu. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Siap? Tafadhal. Ala jaishi. Zatis sulasil. Fa'ataitu faqultu. Apa? Ayun nasi. Apa? Labas, labas, labas. Anakumullah, anakumullah. Tafadhal. Ala jaishi. Zatis sulasil. Fa'ataitu. Faqala. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Anakumullah. Nah, tidak masalah dilatih terus, lama-lama insyaallah mudah nanti ya. Kita lanjutkan barakallahu fiik. Qala al-muallif wa sabahullah fadlu Fatimata binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anha merupakan salah satu putri yang memiliki keutamaan luar biasa. Di antaranya akan disebutkan dalam hadis nanti bahwasannya beliau radhiyallahu anha merupakan apa? Pemimpin para wanita penduduk surga. Paham ya? Kalau Hasan dan Husain pemimpin para pemuda penduduk surga. Tapi kalau Fatimah adalah apa? Sayyidah nisa ahli jannah. Pemimpin para wanita penduduk surga. Masya Allah. Dan suatu ketika manakala ada pencuri, orang kaya yang mencuri dimaafkan. Tapi kalau orang miskin yang mencuri ditegakkan had, ditegakkan hukum. Langsung Rasulullah SAW mengatakan beliau tidak pandang bulu. Walaupun putri sendiri beliau mengatakan, "Naam waimullahi demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Bayangkan itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Demi Allah, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya." Padahal putrinya sendiri, bayangkan. Tidak ada istilah
ini anak pemimpin, anak pejabat, kemudian dimaafkan atau misalnya, hukuman tetap adil itu loh. Paham ya? Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang kalau yang mencuri orang-orang pejabat, orang-orang atasan, orang-orang punya jabatan, punya kursi, punya kedudukan, kadang-kadang dimaafkan. Paham ya? Dimaafkan, kemudian dipenjarakan penjara yang enak, yang empuk atau yang semisalnya. Tapi kalau yang mencuri orang bawahan, rakyat sipil yang mencuri, ditegakkan hukuman setimpal, hukuman yang berat. Ini tidak adil. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Sebenarnya kalau masalah hukuman barakallahu fiik yang ditetapkan oleh syariat itu jauh lebih adil daripada hukuman bikinan manusia. Iya atau tidak? Kalau dengan syariat jelas, mencuri potong tangannya. Tidak ada pandang bulu, ini anak pejabat, anak pemerintah, ini anak pemimpin, ini anak presiden, anak raja, tidak ada. Semuanya sama. Rakyat sipil, pemimpin, kalau anaknya mencuri, keluarganya mencuri, hukumnya sama, potong tangan. Paham ya? Coba bayangkan tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah SAW mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, enggak pandang bulu, ini anakku, ini putriku, tak maafkan, tidak. Paham ya? Menunjukkan adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, masya Allah. Kemudian juga termasuk ungkapan salaf. Kita kan sunni salafi ya. Sunni mengikuti as-sunnah. Salaf karena mengikuti jejaknya para salafun as-salih. Nah, ucapan salaf pertama kali diantaranya adalah ucapan yang Rasulullah ucapkan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, suatu ketika Rasulullah SAW mengucapkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Fa inni ni'mas salaf ana laki." Fa inni ni'mas salaf ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulu untukmu adalah aku. Paham ya? Jadi pendahulu yang terbaik adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Jadi kalau antum tanya, siapa salaf kalian? Siapa pendahulu kalian yang saleh itu siapa? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dikenal dengan apa? Al-qurun al-mufaddalah. Al-qurun al-mufaddalah. Dikenal dengan generasi yang diberikan keutamaan. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Kemudian setelah mereka itu generasi para tabi'in. Kemudian yang setelah mereka itu generasi para atba'ut tabi'in. Kita lihat penjelasannya. Keutamaan Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaan sebelum kita baca. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya siapa? Siapa suaminya? Nah, barakallahu fiik, antum, irsyad, antum. Siapakah Fatimah ini dan siapa suaminya dan siapakah anak daripada Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatimah istrinya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, siapakah anak Fatimah? Hasan dan Husain yang sangat nampak dan menonjol, yaitu apa? Sayyidah syabab ahli jannah. Nah, pemimpin para pemuda penduduk surga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, "Aqbalat Fatimatu tamshi ka'anna misyataha masyun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Masyaallah. Yang namanya anak itu kadangkala ada yang namanya keturunan dari orang tuanya, jalannya persis seperti jalannya orang tuanya. Kadangkala seperti itu. Ini lihat ini. Aqbalat Fatimah, suatu ketika Fatimah hadir, berjalan seakan-akan jalannya itu persis seperti jalannya Rasulullah SAW. Paham ya? Nah, bayangkan jalannya Fatimah itu seperti jalannya Rasulullah SAW, gaya jalannya itu loh. Paham ya? Berarti menunjukkan apa? Seorang anak kadangkala ada unsur kemiripan dengan salah satu apa? Dari orang tuanya. Bisa mencontoh ibunya, mencontoh bapaknya, cara berbicaranya, cara berjalannya. Bayangkan ini. Faqala Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Marhaban bibnati." Seorang anak disambut oleh bapaknya. "Marhaban bibnati." Selamat datang wahai putriku.
Selamat datang wahai putriku. Summa ajlasaha an yaminih aw an shimalih. Kemudian Rasulullah SAW mendudukkan putrinya di sisi beliau. Ada yang mengatakan sisi kanan, ada yang mengatakan sisi kiri. Intinya didudukkan dekat beliau. Summa asarra ilaiha. Kemudian beliau mengajak bicara dengan pembicaraan rahasia. Kepada siapa? Kepada Fatimah radhiyallahu anha. Asarra ilaiha itu membicarakan pembicaraan yang rahasia. Paham ya? Pembicaraan khusus itu maksudnya. Paham ya? Naam. Hadisnya panjang sebenarnya. Ini di antara potongannya. Wa fihi, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan kepada putrinya, "Ama tardaina an takuni sayyidata nisa ahli jannah aw nisa'al mu'minin?" Tidakkah engkau ridha? Tidakkah engkau senang apabila engkau menjadi pemimpin para wanita penduduk surga atau pemimpin para wanita mukminin? Muttafaqun alaih. Ini syahidnya. Jadi Fatimah bintu Rasulullah SAW dikenal dengan apa? Sayyidatu nisa ahli jannah, pemimpin para wanita penduduk surga. Kalau putranya Hasan dan Husain, sayyidah syabab ahli jannah. Ingat-ingat ya, ibunya itu Fatimah, itu pemimpin para wanita penduduk surga. Sedangkan anaknya Hasan dan Husain, sayyidah syabab ahli jannah. Paham ya? Pemimpin para pemuda penduduk surga. Paham insyaallah? Ayo nanti pahami baik-baik. Ini termasuk keutamaannya. Keutamaan Fatimah bintu Rasulullah SAW. Nah, putri Rasulullah SAW yang beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian lahirlah seorang anak yang dikenal dengan Hasan dan Husain. Hasan dan Husain, dua-duanya pemimpin penduduk surga dari kalangan syabab. Paham ya? Dari kalangan pemuda penduduk surga. Nanti jelaskan. Jadi ini hadis yang kita baca karena hadis yang berikutnya ada kaitannya dengan yang sebelumnya, pendek juga, maka kita baca. Paham ya? Ini kan enggak ada keterangannya, hadisnya muttafaqun alaih. Yang jelas dalam hadis yang kita baca tadi itu ada keutamaan siapa? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau adalah pemimpin para wanita penduduk surga atau pemimpin para wanita kaum mukminin. Masya Allah. Naam. Sekarang keutamaan putranya Hasan dan Husain. Qala al-mu'allif wa sabahullah. Perhatikan baik-baik, disimak karena ini pendek hadisnya, besok dihafalkan. Insyaallah yang bisa hafal dua-duanya dihafal dua-duanya. Kalau hafal cuma satu tidak masalah, milih yang panjang atau pendek tidak ada iskal. Fadlul Hasan wal Husain. Keutamaan Hasan dan Husain. Masya Allah. Hasan putranya Ali bin Abi Thalib, Husain juga putranya Ali bin Abi Thalib. Tapi antara Hasan Husain, nah barakallahu fiik, itu ada kisah yang sering anak sebutkan. Paham ya? Ada kisah yang saat itu terjadi permusuhan yang sangat sengit. Kubunya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kubunya Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Baku hantam. Paham ya? Hampir-hampir terjadi pertumpahan darah. Paham ya? Akhirnya pertama dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kedua, Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadis yang sahih, tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Inna ibni hadza sayyid wa la'alla Allah an yusliha bi baina fi'ataini 'azimatain minal mu'minin." Artinya apa? Sesungguhnya ada pada cucuku ini pemimpin. Sesungguhnya cucuku ini ada pemimpin. Siapa yang diinginkan di sini? Husain atau Hasan? Yang diinginkan di sini Hasan. Nah, karena yang mendamaikan nanti Hasan. Paham ya? Wala'allallaha an yusliha bihi. Semoga Allah taala mendamaikan dengan sebab Hasan ini baina fi'ataini 'azimatain mu'minin. Antara dua kelompok yang besar dari kalangan mukminin. Kelompoknya siapa ini? Kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan dan kelompoknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Benar. Saat itu hampir-hampir, pokoknya intinya peperangan yang sangat besar. Tapi Hasan tanazul. Jabatannya beliau tanazul, diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Orang-orang Syiah Rafidhah, mereka sangat benci dengan Hasan, tapi mereka senangnya dengan Husain. Itulah Syiah Rafidhah wal iyad billah. Naam. Kata mereka Hasan pengecut, Hasan penakut, Hasan jabban. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kenapa kok mereka tidak senang? Karena mereka menganggap Hasan, kenapa kok jabatan bapaknya diserahkan kepada Muawiyah, itu loh. Pengennya Syiah Rafidhah itu
Dihancurkan aja Muawiyah itu. Sikat aja. Biar antum, kamu, wahai Hasan yang menguasai, yang melanjutkan kekuasaan bapakmu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu pengennya seperti itu. Tapi ingat, sabda Rasulullah SAW tadi ya, Hasanlah termasuk salah satu yang menjadi sebab damainya antara dua kelompok yang sangat besar. Enggak sembarangan sahabat, dua-duanya sahabat. Ali bin Abi Thalib juga sahabat. Muawiyah bin Abi Sufyan juga sahabat. Penulis wahyu kan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, barakallahu fi, enggak sembarangan. Tapi ternyata Allah telah damaikan. Tanazul. Tanazul bukan berarti kalah. Kadang-kala mengalah itu ada benarnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi tanazul bukan berarti dia kalah. Kadang-kala dia sengaja mengalah karena demi terwujudkan apa tadi? Terwujudkan perdamaian di antara kaum muslimin tadi itu. Naam. Kita lihat biar tambah jelas. An Abi Sa'id Al-Khudri. Pertanyaannya, Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya? Antum? Barakallahu fiik, siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri antum? Ibrahim? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau termasuk salah satu sahabat yang paling banyak riwayatnya atau tidak, Ahmad? Ayo sebutkan pantunnya. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Pantun yang terulang-ulang yang diharapkan sudah melekat di benak antum semuanya. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri. Ini syahidnya, kal Khudri ini. Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Naam. Abu Sa'id Al-Khudri termasuk muktsirun fi riwayatil hadis. Sa'ad bin Malik bin Sinan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Al-Hasan wa Husain sayyida syabab ahlil jannah, rawahu Ahmad. Masya Allah. Hasan dan Husain kedua-duanya adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Hasan dan Husain. Putranya siapa tadi? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibunya siapa namanya? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, hadisnya pendek kan? Al-Hasan wa Husain sayyida syabab ahlil jannah, rawahu Ahmad. Naam. Kita lihat syarahnya bawahnya itu biar tambah jelas. Rawahu Ahmad wa huwa fi Sahih Musnad. Pertanyaan. Hadisnya ini diriwayatkan Imam Ahmad di dalam kitab Sahih Musnad. Dikeluarkan di dalam kitab apa? As-Sahihul Musnad. As-Sahih Musnad karya siapa? Al-Akh Harun Asy-Syaikh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimatullah alaih. As-Sahih Musnad ini dulunya susunannya itu berdasarkan musnad. Musnad Abu Hurairah, Musnad Ibnu Umar, Musnad Aisyah, seperti itu. Kemudian dikumpulkan lagi menjadi cetakan yang terbaru, kemudian terkumpul rapi dan ada bab-bab fikihnya. Kitabnya apa? Setelah dicetak ulang, yang semula dulu As-Sahih Musnad kemudian menjadi apa, Bang? Al-Jami'us Sahih mimma laisa fis sahihain. Perhatikan ini ya. Jadi kitab Sahih Musnad itu sekarang untuk cetakan mungkin masih ada yang mencetak, cuman sekarang lebih lengkap lagi dengan kitab Al-Jami'us Sahih mimma laisa fis sahihain. Karya Syekh Mubil juga. Dulunya Sahih Musnad. Susunannya bentuknya apa? Musnad. Musnad Abu Hurairah, an Abi Hurairah semuanya. Musnad Ibnu Umar, an Ibnu Umar semuanya. Nah, sekarang disusun menjadi susunan yang rapi, bagus, berfaedah, yaitu apa? Susunan yang ada bab-bab fikihnya. Fikihnya Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih. Kitabnya apa tadi namanya? Al-Jami'us Sahih. Al-Jami'us Sahih mimma laisa fis sahihain. Adapun karya Al-Imam Al-Albani rahimatullah alaih punya juga kitab. Tapi jangan sampai terbalik antum ya. Kalau karya Al-Imam Al-Albani bukan Al-Jami'us Sahih tapi apa? As-Sahihul Jami'. As-Sahihul Jami'. Mirip atau beda? Mirip, cuma terbalik aja. Kalau punya Syekh Mubil apa? Al-Jami'us Sahih. Kalau punya Syekh Al-Albani apa? As-Sahihul Jami'. Bedakan ya? Na'am, barakallahu fiik, seperti itu.
Kita lihat arada annahuma sayyida kulli man mata syaban wa dakhala al-jannah. Masyaallah, perhatikan ini penjelasan bawah itu. Yang diinginkan di sini bahwasanya kedua-duanya, siapa kedua-duanya? Hasan dan Husain itu adalah pemimpin setiap orang yang mati dari kalangan para pemuda. Paham ya? Yang mati dalam keadaan masih pemuda. Wa dakhala al-jannah, dan masuk surga. Paham maksudnya? Nah, jadi pemimpin para pemuda masuk surga itu maksudnya pemimpin setiap orang yang mati dalam kondisi dia masih pemuda dan masuk surga. Masya Allah. Pemimpinnya siapa tadi? Hasan dan Husain. Al-Hasan wal Husain bawahnya. Wa ummuhuma wa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam bittifaq min ahli jannah. Masya Allah. Hasan dan Husain dan ibu keduanya dan istri-istri Rasulullah bittifaq, dengan kesepakatan para ulama termasuk penduduk surga. Antum boleh pastikan semua istri Rasulullah SAW penduduk surga, boleh. Paham ya? Nah, seperti itu. Hasan Husain penduduk surga, Fatimah bintu Muhammad penduduk surga. Paham ya? Kenapa? Karena dipastikan dengan dalil. Adapun yang tidak dipastikan dengan dalil, antum tidak boleh pastikan, kecuali dalam bentuk umum. Semua orang yang beriman di mana? Semua orang yang beriman di mana? Surga, itu boleh. Tapi kalau per individu fulan bin fulan masuk surga, enggak bisa, kecuali dengan dalil. Antum lihat ada orang meninggal dunia Sunni Salafi, teman kita, saudara kita meninggal dunia Sunni Salafi dia. Antum enggak boleh memastikan fulan ini pasti di surga, enggak bisa. Semoga termasuk penduduk surga. Bisanya cuma semoga. Karena butuh dalil. Kalau antum memastikan per individu butuh dalil. Sekarang antum bisa enggak memastikan Ukasyah bin Mihsan surga? Berani enggak antum? Berani karena ada dalilnya. Ya enggak? Yang ada dalilnya harus berani karena ditetapkan dengan dalil. Tapi kalau yang enggak ada dalilnya walaupun Sunni Salafi meninggal dunia, kita cuma bisa berharap semoga termasuk penduduk surga. Paham belum? Orang yang meninggal di atas kekufuran secara global di neraka semuanya. Paham ya? Ada orang meninggal posisinya dia enggak pernah sholat sama sekali, pendapat yang sahih yang kafir. Paham ya? Nah, kemudian meninggal dunia atau pelaku dosa besar, gantung diri meninggalnya. Atau langsung mengatakan pasti di neraka, enggak bisa. Paham ya? Dikhawatirkan kena siksaan neraka. Masih dikhawatirkan. Paham ya? Untuk memastikan tidak bisa kecuali dengan dalil. Abu Thalib pamannya Rasulullah pasti di mana? Neraka. Itu orang yakin kalau itu, ada dalilnya soalnya. Paham ya? Abu Thalib pamannya Rasulullah SAW di neraka itu jelas. Nah, ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kesimpulannya dua hadis ini yang perlu dihafal. Yang bisa menghafal dua-duanya, tafadhal silahkan, bagus. Nah, barakallahu fiik. Adapun yang tidak bisa menghafal dua-duanya, yang menghafal satu pun tidak masalah, mewakili. Yang jelas dua-duanya sangat bagus hadisnya. Keutamaan seorang ibu dan keutamaan anaknya. Ibu di sini adalah Fatimah bintu Rasulullah SAW dan anaknya itu kedua putranya Hasan dan Husain. Naam. Wallahu a'lam bishawab, ini yang kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan memberikan keistiqomahan sampai akhir hayat, dan semoga kita termasuk penduduk surga. Wassallallahu assalamata wal afiyah walhamdulillah rabbil alamin.